Jaga jarak ketika sholat, merapatkan ketika selfie habis sholat. Hiduplah sesukamu mumpung masih hidup. Ironis, sarkasme. Tak tampilkan fotonya nanti. Tapi kalau ada pejabat gak hafal Pancasila, ya kan, orang gendeng malah hafal Pancasila, ya nyalahkan rezim aku. Hasil revolusi mentalnya ini gitu loh. Koruptor bebas, maling ayam mati, nyalahkan rezim. Rakyat kelaparan, gak bisa makan, gak bisa kerja. Kapok mau kapan wong Solo, Cak Roto lho wong Solo. Aku ngomong ambek Cak Roto lho ya, gak ngomong ambek wong Solo secara umum. Kapok mau kapan. Tapi ngene iki menang gitu loh. Din ini bisa jadi pemimpin nanti ini. Coba. Gak gendeng muntal bom. Saya tidak melarang jenengan punya hajatan, tapi satu, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang kedua, tidak ada hiburan. Tidak ada hiburan. Tarik ses, semongko. Kini aku rakyat kecil suruh push up, nggak pakai masker didenda, nggak pakai masker dibentak-bentak. Sementara duopol yang di atas tuh nyengir cangkeme, satu nyancuk. Joget le, mate kamu sebentar lagi le, bongko kamu le, ya nyengir le, nyengir. Buka masker itu le, joget terus, mate kamu le, bongko kamu le, ya, badok uang haram itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Sakit dipakai ngomong. Masya Allah. Cak Rotoi anu kok gak peka kok. Masih ada 2 hari ya di Lampung. Besok Ahad balik Surabaya, tembak Python, peresmian bedah rumah. Sehari tembak lagi Lampung, ijtima ulama. Langsung Bandung apa Jakarta itu. Masya Allah, nikmat. Apa kabar Indonesia? Apa kabar saudaraku semuanya? Sebelum saya ngalor ngidul ya, sebelum saya ngobrol ngalor ngidul, saya ucapkan selamat ya, selamat kepada rezim Jokowi yang sudah berhasil dengan gemilangnya, yaitu memecah belah anak bangsa. Selamat ya atas rezim Jokowi. Sejak rezim ini berkuasa, anak bangsa jadi berantem. Ya, instansi berantem, militer berantem, ya kan, ormas berantem, rakyat berantem. Terus begitu hari-hari hanya dipenuhi dengan pertengkaran dan pertengkaran. Berantem dan berantem. Berhasil memecah belah anak bangsa. Mantan jenderal dianjing-anjingkan. Wis gitulah kurang lebihnya ya. Tabur bunga makam pahlawan Kisruh. Terus begitu ya. Oke, langsung aja lah ya, biar ini apa? Biar singkat. Nanti saya putar videonya, nggak usah saya putar ya, biar nggak makan waktu. Antum sudah lihat kemarin kejadian yang di Kalibata kemarin di Taman Makam Pahlawan. Terus kemudian jadi gini loh saudaraku, gini loh. Kemarin saya sampaikan di tablik itu, saya sampaikan gini. Kalau Amirul Mukminin ya, atau ulil amrinya, atau
pemimpinnya atau rezimnya baik gitu kan ya, amanah gitu, tablik, sidik, fatonah, amanah gitu kan, maka wajib hukumnya diikuti, wajib hukumnya dibantu, didukung. Ya, maka setiap kebijakannya itu saya borong. Jangankan suruh masuk sumur, nyelam ke dasar laut tak ikuti. Mati bisa nilai syahid kan gitu kan. Siapapun yang memusuhinya, aku di garda terdepan gitu, kurang lebih begitu ya. Tapi kalau ulil amri, amirul mukminin, rezim seperti ini, culas, curang, ya kan, penipu, pendusta, pembohong, munafik, menjijikkan, memuakkan, apalagi, ya, nggak kenal syariat, bahkan benci syariat. Nah itu, ya jangan salahkan rakyat gitu kan. Ya ojo salahno aku, lah aku berontak. Maka setiap kebijakanmu, ya setiap keputusanmu, setiap kata-katamu, tak tutup telingaku, tak tutup mataku. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dulu sering kita sampaikan, ya kan sering minta solusi, bukan minta solusi, cebong lah ya. Nur, kamu tuh ngomong tok, coba kasih solusi. Ngeritik tok, coba kasih solusi. Saya ini bukan hanya ngeritik, di samping tindakan ya solusi, ya sudah. Tindakan, hampir tiap hari nih keluar rumah, tindakan, jarang ketemu keluarga, belusuan kemana-mana ke Nusantara, ngopeni umat, ngopeni rakyat, ngopeni itu, ngemong, ya bantu ngemong, ya ada yang masuk YouTube, ada yang tidak masuk YouTube. Bukan hanya teori, bukan kayak buzzer mbokne ancuk itu, buzzer cangkeme tok ndobol, mana? Siapapun tanpa terkecuali, ketemu saya yuk, adu program. Ini programku, mana programmu? Ayo. Buzzer, ngos jongos, lat penjilat, akun-akun sampah kere, ketemu saya yuk. Adu NKRI-mu dengan NKRI-ku. Buktikan omonganmu dengan omonganku. Ayo ketemu, adu program. Apa yang sudah kamu perbuat untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, dan apa yang sudah aku perbuat untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Ayo, belakeraan, belusuan kemana-mana tanpa dibayar. Bedah rumah, bedah masjid, infak beras, dan tidak tahu program apa lagi. Bukan hanya teori, bukan hanya ngeritik aku ini, bukan hanya ngomong tok. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi. Jangan cuma ngeritik. Bukan nggak mau solusi, bukan saya tok, semua elemen bangsa, anak negeri, entah itu kiai, entah itu budayawan, entah itu politikus, entah itu mahasiswa, yang penting masih ada hati di dalam hatinya, ya, ada iman di dalam hatinya, otomatis akan ngasih solusi ke rezim ini. Termasuk aku, udah banyak itu, jutaan orang ngasih solusi. Cak Nun, budayawan, banyak lagi lah, nggak usah disebut. Itu semua sudah ngasih solusi ke rezim ini. Dua kesimpulannya, pertama rezim ini nggak mau solusi dari rakyat, dari oposisi, nggak mau. Karena rezim ini sudah bersujud menyembah, menggadaikan imannya kepada komunis, PKI, liberal, sekuler. Sudah, solusinya sudah dikasihkan, tapi nggak mau. Gampang kalau mau kasih solusi, puter tuh video-video Munjat channel yang lama-lama itu. Mau bangsa ini makmur, mau rakyat sejahtera, mau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mau. Gampang solusinya. Satu, tegakkan hukum. Kan sudah sering orang ngomong gini dulu. Tegakkan hukum.
seadil-adilnya. Koruptor potong tangan, bukan potong masa tahanan. Koruptor potong lidah, foto wajahnya, arak Monas. Nggak peduli agama, mau Kristen mau Islam, kalau dia koruptor, bikin majalah yang elegan, bikin buku daftar koruptor Indonesia, blacklist keluarganya, nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh jadi pejabat, siapapun. Nah, jelas itu solusi pertama. Polisi melanggar hukum, selesaikan. Tentara melanggar hukum, selesaikan, tindak tegas. Menteri melanggar hukum, arak rame-rame cemplungkan tong sampah. Ya kan, anggota dewan, DPR, MPR, janjinya nggak ditepati, kayak di negara-negara lain itu loh. Ya, arak rame-rame cemplungkan tong sampah. Itu efek jera. Adil, pejabat menengah ke atas, tegakkan hukum. Mau Polri, mau Polsek, melanggar hukum, tegakkan seadil-adilnya. Mau presiden impeachment, tegakkan seadil-adilnya. Solusi pertama. Rakyat melanggar hukum, tegakkan. Gitu, hukum itu seperti itu. Tapi kalau buzzer cebong dengar kata-kata seperti ini kan ketawa. Sok suci kamu Nur, kan repot. Itu solusi pertama, hukum. Ada orang non-muslim, misalkan ini Hindu, Kristen, Buddha, melecehkan agama Islam, potong tangannya, potong lidahnya, bunuh bila perlu, hukum mati bila perlu. Ada orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun, menghina menista agama Islam, potong lehernya, potong tangannya, potong kakinya, mutilasi, ya, penjara seumur hidup setelah melalui beberapa proses. Sebaliknya, kalau ada orang Islam melecehkan agama lain, melecehkan Tuhan lain, potong tangannya, sama, tegakkan hukum seadil-adilnya. Itu baru solusi. Nah, pertanyaannya mau enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Malingnya cukongnya, rampoknya cukongnya. Ya kan? Dan semua hampir rezim ini udah di dalam cengkeraman bandar lah paribasa ini, cukong. Kalau rakyat, Masya Allah, salah dikit, nggak pakai masker, denda. Coba pejabat nggak pakai masker, jegidek matamu tuh, ayo. Mau adil dari mana? Rakyat maling sandal, mati babak belur. Maling ayam, babak belur. Garong duit rakyat itu jutaan triliunan, aman. Mau minta makmur, nggak ada. Itu solusi pertama, tegakkan hukum. Aku melanggar hukum, hukum terserah. Gitu. Mau nggak kira-kira rezim ini? Mau dan bisa nggak kira-kira menjalankan ini? Nggak bisa. Jadi bukan berarti nggak mau ngasih solusi, mau, sudah. Yang kedua, solusi yang kedua, berdaulat. Kita ini negara-negara besar kok. Ya, biarkan negara lain ngaca ke kita, bercermin ke kita. Tapi kan mana bisa, nanti kalau orang ngomong gini, kamu tuh siapa Nur, Nur. Ya matamu itu nar-nur aja. Katanya minta solusi. Rakyat ini dipeluk tok aja. Covid, corona, semakin kesini semakin gak jelas. Malah dijadikan alat untuk merampok rakyatnya, membodohi rakyatnya. Banyak solusinya, berdaulat. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu sebenarnya sudah keren, sudah sebenarnya cocok itu sudah. Tapi kan cuma teori, nggak dilaksanakan. Bahkan dihapus di pelajaran sekolah. Coba adakan sosial eksperimen coba. Kan sudah banyak anak-anak yang di YouTube itu. Ya kan? Anak-anak SD, anak-anak SMP, bahkan anak kuliahan berjilbab apa, dites suruh ngapalkan Pancasila nggak hafal.
suruh ngapalkan rukun Islam nggak apal. Apalnya cuma TikTok, K-pop. Dan itu sengaja disusupkan oleh bandar-bandar, cukong-cukong, narkoba. Nah, rezimnya diem, micek. Kenapa ya? Karena bagiannya, badok juga uangnya. Susah, nggak ada solusinya. Solusinya ada, tapi nggak bisa. Tuh, solusinya itu kalau minta solusi. Yang terakhir nih, solusinya mau nih. Hentikan riba. Nah, saya tanya ini, jawab, bisa nggak rezim ini menghentikan riba? Nggak bisa. Karena ribanya sudah mengakar dari ujung rambut sampai ujung kakinya tuh ngakar. Bahkan sampai tembus ke urat nadinya riba ini. Makanya nggak bisa. Gitu saudaraku. Alhamdulillah saya nggak punya riba. Alhamdulillah. Wes, yuk tak puter yuk. Tadi itu intermezzonya. Siapa bilang saya nganggur? Nggak nganggur saya. Bukan hanya teori saya ini, praktek. Ya. Tak puterkan sekarang. PKI, 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 PKI. Mubahalah saya berani. Sudah jelas di depan mata kok. Ada jelas welo-welo gini. Disamar-samarkan. Takbir, Allahu Akbar. Nih video pertama, apa ini? Nama saya Haji Ahmad Baidowi Akan. Saya memimpin pasukan Ansor bekerja sama dengan Batalion 328 Kujang 2 dari Bandung melakukan operasi pencarian senjata-senjata cong yang ditanam di tanah-tanah di sekitar Rawasari, Rawakarbo dan sekitarnya. Jadi fakta ada senjata cong untuk angkatan kelima itu bukanlah isapan jempol. Saya berani angkat sumpah. Sampai detik ini saya masih bisa tunjukkan di mana galian-galian senjata yang disimpan itu. Tetapi di kemudian kemarin ketika Jenderal Gatot Nurmantio mau lengser, beliau mencegah masuknya sekian ribu pucuk senjata dari satu negara tertentu yang diimpor oleh institusi tertentu yang bukan haknya. Tapi kenapa berita itu lenyap begitu saja? Ini pertanyaannya. Dah, komentari dulu. Ayo komentar dulu setelah lihat video tadi. Dan ini satu yang saya tampilkan. Cari di YouTube, ada ribuan video sejenis seperti ini. Kesaksian-kesaksian korban, kesaksian-kesaksian yang menemukan bukti-bukti. Banyak. Ya kan, yang nulis buku banyak. Ya. Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, masuk. Profesor Tamim Pardede, masuk. John Ruginting, masuk. Ahmad Dhani, masuk. Habib Bahar, masuk. Siapa? Rahmat Dewi, masuk. Siapa itu lagi? Banyak. Ciptaning, aku bangga anak PKI, bebas. Ya kan, kader-kader PSI bebas, Abu Janda bebas, Adi Armando bebas. Udah komentari dulu, gimana Anda mau melihat video barusan tuh? Tak tunggu komentarnya sebelum tak lanjut. Wes. Kalau Anda nggak ada pamrih apa-apa, ya pasti Anda istighfar. Tapi kalau Anda buzzer ya wes, males. Ini apa ini? Jaga jarak ketika sholat, merapatkan ketika selfie habis sholat, hiduplah sesukamu mumpung masih hidup. Ironis, sarkasme. Tak tampilkan fotonya nanti. Sholat suruh renggang, suruh pakai masker, masjid wajib masker. Kalau selfie bebas. Main-main ke rumahku di Malang.
main-main ke rumahku di Malang, di Palu, Malang main-main. Anda masuk wilayah bebas masker. Telapo. Nah, oke, ini video selanjutnya. Yang betul. Pancasila. 1. Apa Cak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 3. 3. pejabat kala karo Kerakyatan gendeng. yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. 5. Tenang. Nyantai rek. Lah terus makan gaji apa terus anakmu istrimu nggak malu kamu? Hereh. Dul. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Cak, golek ono wong gendeng iki, Cak. Tak sekolahno maneh, Cak. Ini loh. Loh terus siapa? Loh kalau saya nyalahkan inilah hasil revolusi mentalnya rezim. Nanti buzzernya nyaut, ayam mati nyalahkan rezim, kambing mati nyalahkan rezim. Otakmu tak cebong. Mana ada ayam mati aku nyalahkan rezim? Ya enggak. Tapi kalau ada pejabat gak hafal Pancasila, ya kan, orang gendeng malah hafal Pancasila, ya nyalahkan rezim aku. Hasil revolusi mentalnya ini gitu loh. Koruptor bebas, maling ayam mati, nyalahkan rezim. Rakyat kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa kerja. Nyalahkan rezim, untuk memang tanggung jawabnya rezim. Gimana sih? Sebelum saya lanjut, komentar dulu, ayo. Ini pejabat apa ini? Dishub ya? Dishub ya? Nggak jelas seragamnya. Jadi, nek aku malu lihat video ini. Nah, gitu cara lihat saudaraku, gendeng. Durung karuan gendeng, ganteng durung karuan ganteng. Ini keren ini orang gila ini mana rumahnya? Coba dicari teman, infonya teman. Kalau dia nggak punya rumah, tak bangunkan rumah dia. Loh, kayaknya nggak gila dia, Cak. Dia hanya hanya casingnya dia, dealnya enggak kayaknya ini. Kalau ono koncoku, ayo netizen cari ini orang gila ini di mana. Lacak keluarganya. Salut untuk orang gila. Hidup orang gila. Oke, video selanjutnya. Saya sekedar ingin memastikan jika terpilih Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pilkada belum selesai, Mbak, masa mau mikir gubernur atau pilpres? Enggak lah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke ayah Anda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama-sama mirip, Mas. Banyak yang bertanya mengenai survei. Ya saya jawab, saya nggak mikir survei. Surpa nggak mikir, survei juga nggak mikir. Saya juga nggak mikir, capres nggak mikir. Kemudian ternyata kita lihat kenyataannya berbeda. Apa menurut Mas Gibran gaya komunikasi seperti itu, apa yang bisa ditarik atau dipelajari dari gaya komunikasi yang hampir mirip ini? Masa mirip itu? Saya kira beda. Tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Kapan jadi? Melihatnya kapan? 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi mungkin. Kapokmu kapan wong Solo? Cak Roto lho wong Solo. Aku ngomong ambek Cak Roto lho ya, gak ngomong ambek wong Solo secara umum. Kapokmu kapan kon? Tapi ngene iki menang ngono rek. Dini ini bisa jadi pemimpin nanti ini. Nah coba. Gak gendeng nguntal bom. Iso plek ya Cak ya? Apa genetik apa ya?
bisa persis gitu loh, ya memang genetik memang. Mengenaskan. Ini apa ini? Oh yes, komentar ayo, komentar gimana? Aku males komentar, gak mikir komentar, gak mikir surpa, gak mikir survei. Ini apa ini? Oh ini TKW. TKW yang marah meradang gara-gara kebijakan rezim. Tapi kenapa selalu di sini dipersulit? Kalian pejabat apa ngerti semua? Selama 7 bulan saya diam di rumah, gak pernah kemana-mana. Kita harus makan, anak-anak harus makan. Kita tulang punggung keluarga. Selama 7 bulan kita diam di rumah, gak pernah kemana-mana. Ayo lawan saya. Ayo kemana sekarang, suruh ke sini Presiden Joko Widodo. Kalau emang mau bantuin rakyat kita. Iya saya tahu, saya udah sabar. Sekarang harus balik lagi ke Tasik. Ke Tasik dari kampung berapa? Ongkos mobilnya berapa? Sekarang ini tiket udah mepet jam 11. Majikan udah nunggu di sana. Sini mana Sob? Jokowi suruh turun ke sini, lawan saya. Saya udah sabar selama 7 bulan, diam aja di rumah, makan nggak ada yang ngasih. Bagus. Ayo lawan TKW itu udah bisa negara. Kalian dibayar itu sama siapa? Sama TKW. Saya yang susah-susah. Ini gara-gara swab. Gara-gara kenapa, Bu? Ini gara-gara ini swabnya gagal. Kok bisa gagal? Pengeluarannya waktu bikinnya. Yang salahnya dari rumah sakit juga. Salahnya dari rumah sakit juga, seperti saya sendiri kan kayak gitu dipanggil jam segini. Masalah swab. Masalah swab. Bukan masalah tiket, masalah swabnya. Swabnya kenapa? Swabnya mungkin dia dibuat tanggal 28, seharusnya 29 kan gitu. Jadi kan gagal. Oh, semua salah satu Salah. hari doang. Iya. Nah, pantas kan dia ngamuk gitu. Ayo gabung semua. Kalau bisa lawan Jokowi sudah turun. Kalau emang butuh rakyat, waktu dulu kampanye apa? Bener sih, Pak. Benar. Emang benar. Emangnya kita ada satu pun yang mau. Inilah. Perjuangan seorang TKW. Kalau saya emang saya nggak mundur. Tapi sekarang coba ini urus semua. Kalau saya berkurangnya saya mau uang dia. Saya bisa merasakan gejolak ya, beban batin TKW ini. Saya bisa merasakan. Ini ceritanya ini kayaknya sudah nunggu 7 bulan ya kan, sudah tiket sudah ready semua, terhambat hanya gara-gara protokoler karet buatan rezim ini. Dulu waktu kampanye ya apa ngomongnya, belusuan sampai ke Hong Kong. Kayak saya lurus-lurus gini, Abdul Somad nggak boleh masuk Hong Kong. Kalau siapa Nusron, Abu Janda bebas, Gus Nuril gitu bebas masuk Hong Kong. Kalau saya nggak boleh. Kenapa? Karena di Hong Kong banyak cebongnya. Ya. Nah, sekarang gimana ini? Ini satu TKW ini, mudah-mudahan mewakili jutaan BMI, teman-teman BMI yang ada di luar itu. Kasihan kan? Kemarin video yang kemarin ditonton lagi itu. Kalah menang Cukong yang menang. Nggak akan kita yang menang. Udah, saya percepat. Pancasila itu apa? Tidak ada artinya. Kita harus rombak. Sakarepmu. Pengakuan pengunjuk rasa bayaran acara kami Surabaya.
Udah gini aja, saya percepat ya. Jadi memang kemarin akhirnya kebongkar. Yang teriak-teriak anjing kepada Pak Gatot kemarin ternyata ya semua bayaran. Sama, begitu sudah rezim ini. Revolusi mental. Kesimpulannya itu. Kalau ada orang yang menyuarakan kebenaran, pasti ada tandingannya. Dan tandingannya itu pasti kalau nggak nasi bungkus bayaran. Udah itu kesimpulannya. Yang ada di musola itu rusak akibat digunting dan juga akibat ini loh yang bakar musola, yang rusak musola, beserta Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis, yang rusak Quran, nangis di kantor polisi, dielus-elus sampai polisi ini Kecamatan Pasar Kemis. Kapolsek datang bersama Ketua MUI. Coba kalau yang posisi seperti ini aktivis Ali Bahar Syah atau nah, ini. Karena akan digunakan untuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah saat itu juga langsung bisa dipergunakan untuk sholat maghrib. Dalam sholat maghrib, Bapak Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis dan Kapolsek Pasar Kemis masing-masing. Inilah pembedah Quran, perusak musola, sabar ya Cak. Mending ngrusak omane ya Cak ya. Yo, ngrusak omane musola, ngrusak omane Quran, kok ya sabar. Mbokne ancuk. Coba kalau dari posisi saya aktivis, kapokmu kapan, nangis kowe saiki gitu ya kan? Lah yo, apa makna dari polisi ngelus-ngelus itu gak ngerti aku san. Wis, mbuh sakarepmu. Ini apa ini? Nah, justru dana haji itu harus digunakan video pada lama. proyek-proyek yang aman. Yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Jadi saya kira begitu. Karena si jamaah haji memang sudah memberikan kuasa kepada pihak pemerintah, Kementerian Agama untuk dilola. Ini video lama ini. Oh, jadi jamaah haji itu sudah memberikan kuasa ternyata, Cak. Ikhlas uangnya dipakai jalan tol, nggak apa-apa. Sudah jamaah hajinya sudah ikhlas kok. Katanya Pak Ma'ruf. Terus sama sudah lihat K-pop. Kan harus ngikuti ulama. Kan sama orang yang taklid buta sama ulama. Salah bener apa jari ulama, apa jari kiai. Ayo ikuti K-pop. Kalau saya Muhammad Amin Jabang Bayi. Ini apa ini? Oh ini mobil militer, mobil dinas tapi dipakai sipil. Cino mana? Mana ini? Rezim jungkir balik. Capek deh, ntar deh ini mau selesai. Sudah berumur memakai mobil dinas tentara. Ya Allah. Belanja ke rumah makan Wita Ubacaan Bandar Selatan nomor 16. Pak, kenapa? Mobil siapa? Mobil saya. Kok emang tentara? Iya, kenapa? Oh, anggota aktif. Serius, Bang. Serius aktif. Mana coba itu ID card? Hak apa lu tanya gua? Lah apa coba mana ID card? Yang boleh tanya gua tuh polisi militer. Yang mana? Abang itu ID cardnya. Cino Mekiti. Dia ngaku anggota ini. Ngaku anggota. Abang ngaku anggota kurekam. Kurekam. Abang bilang anggota. Anggota, abang ngaku anggota tadi. Bukan anggota gua. Oh, abang ngaku anggota. Kurekam ku video, Bang. Kurekam ku video. Kami dari wartawan, Bang. Kami wartawan. Iya. Saya bukan anggota. Iya, abang tadi ngaku anggota. Ada di video saya. Bukan. Ada video saya kok. Abang nggak bisa menghindar. Saya bercanda. Kok bercanda?
Enggak. Ini mobil dinas yang dipakai orang sipil, nggak boleh itu bang. Yang bilang siapa? Nah itu undang-undang. Surat apa? Surat apa bang? Surat apa? Surat apa? Udah. Apa komentarmu? Ayo komentari dulu. Zer, bong. Zer, bazer, bong, cebong. Komentar ayo. Boleh ya mobil dinas dipakai sipil gitu? Nah ini yang tak tunggu-tunggu ini. Bentar deh, betapa cepat deh. Saya tidak melarang jenengan punya hajatan, tapi satu, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang kedua, tidak ada hiburan. Tidak ada hiburan. Tarik ses. Semongko kini tinggal aku Astagfirullahaladzim. Kasihan anaknya, kasihan istrinya. Jatuh wibawanya, eman seragamnya. Ya gini nih. Kalau nyalek dibandani cukong ya gini ini. Nih sama ini. Rakyat kecil suruh post up. Nggak pakai masker didenda. Nggak pakai masker dibentak-bentak. Sementara duopol yang di atas tuh nyengir cangkeme, bangsat bone ancuk. Joget le, mate kamu sebentar lagi le. Bongko kamu le. Ya nyengir le, nyengir. Buka masker itu le, joget terus. Mate kamu le. Bongko kamu le, ya. Badok uang haram itu. Rakyat kecil kamu aniaya, nggak pakai masker didenda, dibentak, suruh post up. Sementara pejabat politikus preketek, kudu mesu bangsat. Nyengir kamu cong, mate kamu sebentar lagi cong ya. Eksekusi alam ya, audit alam tunggu. Covid ada, corona ada, tapi rekayasanya, konspirasinya, bisnisnya, politikusnya, ya lebih fitnahnya lebih besar dari corona itu sendiri. Apalagi sekarang hanya semakin dijadikan senjata ya untuk kepentingan perutmu. Pengajian nggak boleh, banyak jamaah, alasan Covid. Apa-apa yang ada hubungannya dengan perlawanan, ada hubungannya dengan jihad, ada hubungannya dengan gerakan sosial, nggak boleh. Kenapa? Covid. Sementara cukong-cukongmu joget-joget nggak masalah gitu. Aduh. Udah saya akhiri dengan satu video dari Swedia. Saya putarkan sebuah video dari Swedia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek pun jalan ya, Gang. Inilah negara satu-satunya saat wabah corona di bulan September, Oktober, tidak ada satu umat pun yang pakai masker. Tidak ada, satu pun tidak ada yang pakai masker. Tapi lucunya di sini tidak ada corona. Ya, rate coronanya rendah sekali. Malah hampir tidak ada.
Tidak ada dijumpai orang yang pakai masker di sini. Mau duduk, mau santai gitu. Tidak ada yang pakai pakai masker. Karena Gam. Kenapa? Loh, tidak ada yang pakai masker. Jadi kira-kira kenapa itu Kak? Kok nggak ada yang pakai masker? Karena kata profesor pandeminya, apabila masyarakatnya ketakutan dengan adanya di lockdown, akhirnya ekonomi jatuh dan kita kekuatan kita itu rendah. Jadi disitulah dapat serangan dari luar ya. Jadi stres kita tinggi. Jadi imun tubuh lemah ya. Itulah makanya datang. Jadi awalnya kita naik sekali, tapi lama-lama di mana-mana makin naik. Seperti Norge, Denmark sekarang kan naik ya, naik 2 kali lipat. Sementara di sini satu harinya mungkin ada hanya 2 atau 3 di seluruh Swedia. Kenaikan angka coronanya. Kasusnya kecil ya. Coba kita lihat nih, anak-anak muda berkumpul, tidak ada yang pakai satupun. Karena udah punya prinsip juga orang Swedia, kalau kau sakit harus di rumah. Udah kesadarannya itu tinggi. Jadi peraturannya sudah ketat, kemudian mereka kesadarannya juga tinggi ya. Bagus. Oke guys, enjoy ya.